感恩上人的讲经说法，师兄师姐请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体均是弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, selamat malam Sesung Sece semua. Salam sehat untuk kita semua ya Sesung Sece. Sebelumnya akan San dan Kaise ya. Sesung Sece. Kita sebelum melanjutkan membacakan intisari ya, mari kita berdoa dulu untuk keselamatan dunia ya, sehingga bisa terlepas dari bencana. Silakan co-host, mari kita berdoa Sesung Sece. Silakan beranjali.
Semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai, harmonis, dunia bebas dari bencana. Baik, Kangen Sesung Suci. Doa telah selesai ya. Mari Sesung Suci, kita mulai masuk ke intisari ya. Saya akan bacakan intisari pada malam hari ini ya. Silakan co-host. Baik. Ya, baik Sesung Suci. Saya akan mulai intisari pada malam hari. Sutra Teratai yang menakjubkan ya, episode 1541. Buddha merancangkan metode terampil untuk membuat orang meminum obat Dharma. Mari kita lihat catatan tangan Master ya. Pemikiran tidak konsentrasi. Penuh pikiran keliru dan bukan-bukan. Niat pikiran terus berubah tak terkendali. Bagaikan arus air yang deras. Terlihat sepertinya tenang, namun sebetulnya deras mengalir. Halus tidak kasat mata, adalah amat halus sekali. Menganggap ketidakkekalan sebagai kekekalan, dan menjadikan penderitaan sebagai kebahagiaan. Baik keberadaan maupun ketidakberadaan adalah ilusi. Inilah yang dinamakan kekeliruan. Baik, Sesung Suci. Kita lihat rangkuman berikutnya ya. Poin pertama, silakan co-host. Poin pertama, pikiran kita selalu dalam kondisi bergejolak. Memikirkan ini, memikirkan itu, dan tidak dapat memfokuskan pikiran. Itulah sebabnya mengapa kita harus melatih pikiran dan harus menjaga pikiran kita dengan baik. Pikiran kita terus-menerus berubah. Terlihat dari luar, orang ini sepertinya sangat tenang. Namun, di dalam pikirannya bagaikan air yang mengalir deras. Niat pikiran yang halus tersembunyi di dalam batin kita. Kita sendiri juga tidak menyadari. Kadangkala kita sendiri juga tidak memahami. Kerisauan tersembunyi di dalam lubuk hati kita. Saat merasa tidak senang, dalam sekejap saja akan muncul ke permukaan. Sebersih pikiran bodoh akan melahirkan tiga tanda halus. Tiga tanda halus inilah yang membuat kondisi batin kita tidak mampu stabil dalam hidup ini. Melihat kondisi luar, batin bergejolak. Karena kita tidak ingin terus menjadi makhluk awam, maka kita harus membangun tekad yang kuat. Nah, Sesung Suci di sini kita lihat ya. Tadi dikatakan pikiran kita terus berubah ya. Tapi di dalam pikiran kita sebenarnya tadi Master umpamakan sebagai air ya yang mengalir deras ya. Namun sebentar ya, saya lihat ini. Saya ada dapat satu perumpamaan begini. Pernahkah kamu melihat air yang mengalir? Pernahkah kamu melihat air tenang? Kedua hal ini kelihatan berbeda ya Sesung Suci. Jika pikiranmu damai, ia akan seperti air tenang yang mengalir. Pernahkah kamu melihat air tenang yang mengalir? Tepat. Kamu hanya pernah melihat air mengalir dan air tenang. Kamu tidak pernah melihat air tenang yang mengalir. Tepat di sana, tepat di mana pikiranmu tidak dapat membawamu. Di mana pikiran tenang, tetapi dapat mengembangkan kebijaksanaan. Ketika kamu melihat ke dalam pikiranmu, itu akan seperti air mengalir dan tetap tenang. Ia terlihat seperti ia tenang, ia terlihat seperti ia mengalir, jadi ia disebut air tenang yang mengalir. Inilah sebagaimana adanya dia. Disitulah di mana kebijaksanaan dapat timbul. Nah, ini ada satu praktisi yang menulis hal ini ya. Ini juga disinggung sama Master di sini. Ya sebenarnya pikiran nih, terutama orang awam ya Sesung Suci, selalu berubah. Sekejap aja bisa berubah. Nah, disinilah makanya disebut kenapa ada ketidakkekalan ya Sesung Suci.
Di sini juga kita bisa melihat ya, sebersih pikiran bodoh akan melahirkan tiga tanda halus. Sesung Sece masih ingat tiga tanda halus itu? Ya, tentu ada Tan Chen Ce. Ya, Tan Chen Ce ini ada ketamakan, ada kebencian, ada kebodohan. Nah, tiga tanda halus ini sebenarnya manusia awam sulit untuk terlepas dari itu ya. Katanya batinnya selalu bergejolak ya. Maka bagaimana kita harus melatihnya? Ya, kita harus tetap membangun tekad yang kuat. Di sini dikatakan ya, sesungguhnya. Mari kita lanjut, kita lihat poin berikutnya. Poin kedua, tubuh jasmani selamanya adalah tidak kekal. Namun, setelah menjadi dharmakaya, jiwa kebijaksanaan kita barulah abadi. Umat awam menyebutnya sebagai semangat dan filosofi. Pada Buddha disebut dharmakaya. Keduanya adalah sama. Hanya saja dharmakaya mengacu pada prinsip kebenaran yang sangat universal yang memenuhi seluruh alam semesta. Sebenarnya kebenaran sejati dari alam semesta ini tidak ada batasannya. Jika semua orang dapat kembali menyatu dengan langit dan bumi, maka itu adalah mengembangkan bentuk kehidupan yang besar. Kekuatan hidup yang besar, itu adalah dharma. Semua orang menggunakannya, semua orang mempunyai arah yang sama. Maka ini tidak akan terputus. Secara alami tidak akan ada kekekalan atau ketidakkekalan. Maka tidak ada penderitaan atau kebahagiaan. Sesungguhnya masih ingat ya, Buddha ada 3 rangkap tubuh ya. Sesungguhnya masih ingat, tentunya itu sudah sering diulang-ulang sama master ya. Jadi 3 rangkap tubuh ini sesungguhnya masih ingat, ada Vasen ya, Dharmakaya, ada Sambhogakaya atau Pausen ya, terus ada Nirmanakaya atau tubuh perubahan, Ingsen ya. Nah, di sini 3 rangkap tubuh ini bisa mewakili ya, bahwa seorang Buddha memilikinya seperti itu. Tapi orang awam bagaimana? Sesungguhnya orang awam ini disebut semangat dan filosofi. Kalau memang kita sudah bisa memahami itu, tentu kita bisa terputus dari roda sengsara ini. Nah, di sini dikatakan secara alami tidak akan ada kekekalan dan ketidakkekalan, maka tidak ada penderitaan dan kebahagiaan. Kenapa kita selalu mencari kebahagiaan? Padahal kebahagiaan dan penderitaan itu selalu berjalan berdampingan ya, sesungguhnya ya. Yang mana dulu? Kebahagiaan akan terasa lebih cepat lewat atau penderitaan terasa lebih lama ya, sesungguhnya. Tentu sesungguhnya juga bisa merasakan ya. Kenapa Buddha menyampaikan ya, pada awalnya kita harus memahami setifa. Ada 4 kesunyatan mulia tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kenapa kita harus memahami itu? Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, secara manusia awam, kita tidak bisa terlepas dari kondisi itu ya. Tapi kita harus melatih diri. Nah, disinilah saatnya kita harus membangkitkan semangat dan filosofi itu sendiri ya, sesungguhnya ya. Sehingga kita lebih bisa menerima kondisi luar ya, selain dari batin kita sendiri ya. Bagaimana kita menerima, bisa lebih menyesuaikan diri ya dengan kondisi-kondisi di sekeliling kita. Kita pahamin bahwa ketidakkekalan bisa menghampiri kita setiap saat. Dan ketidakkekalan tidak selalu harus meninggalkan dunia ini ya. Tapi perubahan-perubahan itu tidak bisa kita hindar. Karena kita juga ada masa lalu yang kebawa sampai ke depan ini ya. Nah, hendaknya kita lebih memahami hal itu ya, sesungguhnya ya. Mari kita lanjut. Silakan host.
Poin berikutnya, naskah sutra. Sang ayah berpikir demikian. Para putra ini patut dikasihani dikarenakan terkena racun. Batin mereka penuh kekeliruan. Meski bersukacita melihatku serta memintaku untuk menolong dan menyembuhkan mereka, namun tidak bersedia untuk minum obat sebagus ini. Ini terdapat di Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Kita lanjut ya. Silakan co-host. Kita akan melihat rangkuman berikutnya. Poin ketiga, sang ayah tabib menaruh belas kasihan. Melihat anak-anaknya dirasukin racun jahat dan kehilangan batin semula. Dalam batin tiada lagi pikiran benar dan semuanya keliru. Makanya merasakan ibah yang mendalam. Ini menggambarkan Buddha sungguh tidak berdaya terhadap para makhluk di dunia. Para makhluk keras kepala. Sebagai perumpamaan, walaupun mereka bersukacita bertemu dengan Buddha dan memohon agar diselamatkan dan dilindungi, akan tetapi mereka ternyata tidak mau mengamalkan dharma benar ini. Mereka tidak mau rajin dan tekun bersemangat. Jika kita tidak ingin berusaha keras melenyapkannya, noda batin dan kerisauan ini Sang Buddha juga tidak berdaya. Nah, sesuai saja. Saya membuka kembali ya catatan yang pernah saya catat ya. Ini juga pernah diutarakan Master ya. Pada saat Master di dalam perjalanan keliling untuk menghadiri acara pemberkatan akhir tahun ya di Taiwan. Jadi Master pada saat itu kurang sehat ya, jatuh sakit. Tapi Master ketika sampai di Kaohsiung, Master terserang flu berat ya. Namun pada saat itu, pada saat ada ceramah, Master menyatakan 3 hal ini. Dalam pembicaranya, Master mengungkit tentang 3 hal. Saya bacakan ya susun saja. 3 hal itu adalah yang satu, hiburan, penyesalan, dan harapan. Nah, hari ini karena ada sangkut pautnya ya, makanya saya akan coba membacakan kembali. Hiburannya apa? Hiburan Master. Master mengatakan, usia saya makin lama makin lanjut. Kekuatan fisik saya juga makin lama makin menurun. Hal yang paling menghibur hati saya adalah konsep dan praktek bahwa ajaran Buddha semestinya diterapkan dalam masyarakat luas dengan melayani semua makhluk. Telah pun diwujudkan oleh insan suci sedunia dengan cara bersumbangsi cinta kasih universal secara nyata. Kita telah berhasil memindahkan ajaran Buddha dari ruang simpan sutra dan wihara di gunung ke dalam kehidupan nyata. Bahkan ada sejumlah organisasi keagamaan lain telah pun mulai meniru cara kerja suci. Nah, ini adalah hiburan bagi Master ya, susun suci. Nah, kemudian penyesalan saya rasa saya juga tidak akan membacanya karena ini sangat ini ya, sangat spesifik untuk diri masing-masing ya. Saya akan lihat lagi harapan Master. Harapan Master adalah Master berharap agar kita sendiri mampu menuntaskan separuh perjalanan yang tersisa. Master berkata, apakah Anda sedang memupuk keberkahan atau kebijaksanaan? Hal itu bukan masalah saya, melainkan masalah kalian sebagai murid saya. Kalian seharusnya melakukan refleksi diri ketika sedang berkegiatan suci. Baik ketika melakukan survei amal ke keluarga miskin atau menjadi relawan di rumah sakit. Ya, sebagai guru, saya hanya bisa membawa kalian masuk ke pintu ajaran Jingse. Sedangkan pembinaan diri tergantung pada diri kalian sendiri.
Master mengatakan bahwa pertumbuhan kebijaksanaan tergantung pada upaya diri sendiri dan tidak berdaya dan tidak dapat dipaksakan. Kadang-kadang Master juga merasa tidak berdaya melihatnya, hanya dapat berharap agar semua insan suci dapat memupuk keberkahan dan kebijaksanaan secara bersama. Nah, insan suci, kadang-kadang saya kalau baca, saya suka mengulang-ulang apa yang Master nyatakan di sini. Karena kerja suci kadang-kadang bisa timbul ya, bisa timbul ego, ya, merasa diri sendiri melebihi orang lain, tapi kadang-kadang juga merasa jauh dari apa yang kita bisa capai. Jadi hal itu kadang-kadang bisa menimbulkan hal yang positif dan negatif ya. Maklum ya, karena masih orang awam. Tapi tentu kita harus punya pedoman. Tidak hanya melihat dari sisi pencapaian saja ya. Tapi kadang-kadang pada saat kita di posisi yang sangat lemah, kita bisa belajar sesuatu juga sesungguhnya. Ya, seperti Master yang saya pernah baca bahwa sebuah gelas yang sompel itu pun kalau secara lihat keseluruhannya itu pun masih bulat ya. Nah, kenapa ada hal ini sesungguhnya? Kita juga diajak untuk berpikir ya, bagaimana hal ini bisa kita melihat secara keseluruhan. Ya, seperti sebuah dinding masih ada dua bata yang berbeda. Kenapa kita selalu melihat bata yang berbeda itu ya? Kenapa kita tidak melihat secara keseluruhan bahwa masih ada keindahan di sana? Nah, itulah manusia awam yang sesungguhnya. Tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan, belum tentu semua orang berpikir sama. Jadi ini juga membuat kita lebih bisa ya menerima keadaan daripada kita harus bersiteguh ya, seperti hari ini obatnya sudah bagus, kenapa tidak diminum? Ya, baik sesungguhnya. Kita lanjut ya, poin berikutnya. Naskah sutra. Aku sekarang seharusnya merancangkan metode terampil untuk membuat mereka minum obat ini. Seketika ia berkata, engkau sekalian hendaknya tahu kalau aku sekarang sudah tua dan lemah. Ajalku segera tiba. Obat bagus ini kutinggalkan di sini. Engkau boleh ambil dan minum. Jangan khawatir tidak sembuh dari penyakit. Sutra Teratai bab 16 panjang usia Tathagata. Sesungguhnya kalau melihat naskah sutra ini, di sini dikatakan jangan khawatir tidak sembuh dari penyakit. Bagaimana menurut sesungguhnya? Yuk, mari kita lihat rangkuman berikutnya. Aku sekarang seharusnya merancangkan metode terampil untuk membuat mereka minum obat ini. Sebagai perumpamaan kalau Buddha dengan pengetahuan dan pandangan penuh kasih, merenungkan dan mempertimbangkan kalau sekiranya Buddha berdiam di dunia selamanya dan para makhluk tidak menerima dharma, maka tidak ada manfaatnya. Sedangkan menampakkan parinirwana malah akan memberi manfaat. Dari itu, Buddha menyatakan akan memasuki parinirwana. Ini adalah metode terampil untuk membuat para makhluk memikirkan dharma benar. Seharusnya merancangkan metode terampil untuk membuat mereka minum obat ini. Adalah perumpamaan kalau Buddha membangkitkan hati malah belas kasih dan menerapkan metode terampil dengan menampakkan parinirwana guna membangkitkan tekad untuk mencari dharma menakjubkan di dalam bakti mereka. Kalau sesungguhnya melihat dari kata-kata ini, sesungguhnya mungkin ada yang masih ingat ya, pada saat Buddha menyatakan kepada Ananda bahwa beliau mau masuk parinibbana. Bagaimana sikap Ananda? Ya, sesungguhnya mungkin pernah dengar ya. Kalau tidak salah Buddha 2 kali menyatakan hal ini, tapi Ananda tidak bergeming. Malah Ananda sangat sedih, ya, tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Nah, tapi apakah benar
dari tidak menjawabnya Anda sehingga Buddha parinirwana? Atau karena usia Buddha untuk menunjukkan kepada makhluk hidup atau manusia ya, bahwa sebenarnya jalinan jodoh makhluk hidup dengan beliau akan berakhir ya. Karena di sini tadi disebutkan juga Master menandakan apa transformasi ya, transformasi dari tubuh fisik ini ya sesungguhnya ya. Nah, kita bisa melihat ya. Sebenarnya ternyata di sini saya melihat ini adalah suatu metode terampil juga ya sesungguhnya ya. Bahwa kalau Buddha ada di dunia terus, makanya makhluk hidup tidak akan belajar dharma. Ya, nah di sini justru dengan metode terampil ini membuat para makhluk menyadari bahwa mereka harus bisa menerima dharma ini dan meneruskannya. Baik, sesungguhnya kita lihat lagi keterangannya. Silakan, Paus. Poin keempat, Buddha memberitahukan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal adanya. Makanya menampakkan memasukin parinirwana. Engkau sekalian, para murid, hendaknya tahu akan maksud ini. Periode transformasi dari Buddha akan berakhir, makanya dikatakan tua dan lemah. Ajalku segera tiba, artinya sudah waktunya untuk memasuki parinirwana. Karena hukum alam di alam manusia, tubuh yang 80 tahun ini juga telah semakin menua, mulai bersiap untuk memasuki parinirwana. Jadi semua orang harus semakin waspada, tekun dan bersemangat. Dharma yang butuh dipertanyakan harus segera dipertanyakan. Buddha ingin menyemangati para murid, benar-benar harus segera tekun. Waktu yang tersisa tidak banyak lagi, harus menggenggam waktu yang ada. Nah, sesungguhnya masih ingat ya, di sini dikatakan dharma yang dibutuhkan dipertanyakan harus segera dipertanyakan. Sesungguhnya masih ingat pada saat Ananda sangat sedih, Ananda keluar dari tempat Buddha ya, sedang menangis. Tentu pada saat itu ada yang menyadarkan beliau ya. Adalah kalau tidak salah Aniruddha ya. Yang pada saat itu juga menyadarkan yang mengingatkan Ananda bahwa cepat-cepat bertanya apa selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, sesungguhnya mungkin pernah membacanya ya. Nah, disinilah sesungguhnya. Akhirnya pertanyaan itu juga dijawab ya sama Sang Buddha. Kita lihat makanya kenapa ada istilah Ichi Uise ya. Ya sila sebagai pedoman ya. I Ai Wei Kuan Li. Nah, di sini juga kita ada dapat ya dengan cinta kasih sebagai pola manajemen ya. Baik, kita lihat lagi poin berikutnya karena ini masih banyak ya sesungguhnya ya. Saya percepat. Poin kelima, obat bagus ini mampu menyembuhkan penyakit, tetapi rasanya pahit. Obat ini dipastikan memberi manfaat pada orang. Sudah diberi obat, tapi tidak mau minum. Maka sekarang ditinggalkan di sini saja. Menunjukkan meski Buddha telah memasuki parinirwana, namun ada meninggalkan ajaran sutra di dunia. Makanya dikatakan obat bagus di sini. Sama seperti ayah penuh kasih sayang di dunia akan segera meninggalkan keluarga. Semua obat ini telah diwariskan dengan baik. Setiap orang harus ingat untuk makan obat yang mampu menyembuhkan penyakit. Meski obatnya pahit, tapi sangat bermanfaat dalam kehidupan. Ini seperti menyampaikan kepada kita bahwa meskipun dalam pelatihan diri kita harus rajin dan tekun bersemangat, akan sangat lelah, namun sangat membantu terhadap jiwa kebijaksanaan kita. Setelah Sang Buddha parinirwana, beliau meninggalkan dharma menakjubkan yang begitu bagus yang kita gunakan saat ini. Benar ya, sesungguhnya ya. Pada saat ini kita masih menggunakan dharma dari Sang Buddha ya. Ya, sutra-sutra yang ditinggalkan itu adalah semua jejak-jejak yang beliau telah lewat ya, dan ada
yang memberi manfaat untuk semua makhluk ya. Nah, kita bisa lihat apa yang kita anut sampai sekarang masih adalah prinsip kebenaran dari Sang Buddha. Maka di sini kita betul-betul sudah memakai Dharma Sang Buddha belum? Atau masih kadang-kadang kita masih bisa timbul tenggelam, kadang-kadang kita masih ikutin kehendak kita, kadang-kadang kita masih masa bodoh lah, asal yang penting saya senang aja, walaupun itu adalah kekeliruan ya, Sesung Suci ya. Mungkin ini dikatakan ditujukan kepada saya deh. Mungkin saya kadang-kadang masih bisa berpikir begitu. Masa bodoh lah, asal yang penting masalah ini cepat selesai. Tapi belum tentu bisa tuntas ya, belum bisa tuntas. Tapi kadang-kadang kita sudah terlalu kelanjur kecewa, marah, sedih, tidak terima, tidak rela. Akhirnya itu membuat masalah bukannya makin cepat selesai ya, makin panjang. Hasilnya juga tidak memuaskan Sesung Suci. Nah, mungkin Sesung Suci juga ada ketemu hal ini, kita boleh sharing nih. Baik, kita lanjut lagi poin berikutnya. Poin ke-6. Obat kutinggalkan di sini. Engkau boleh ambil dan minum. Mengajarkan kalau boleh melatih diri sesuai dharma. Menenteramkan hati dengan mengatakan agar jangan ada kekhawatiran dan keraguan. Sebab ragu akan membuat tidak bisa terbebaskan dari penderitaan. Bila kamu ragu, obat yang kamu gunakan juga tidak akan sembuh. Tidak akan terbebas dari penderitaan sakit. Sehingga semua orang harus senantiasa bersungguh hati. Setelah menerima dharma, kita harus meyakini secara mendalam. Jangan curiga, dengan demikian obat atau dharma baru bisa meresap dalam batin. Nah, ini juga disampaikan oleh Master ya, bahwa jangan ragu ya Sesung Suci. Ragu walaupun obat yang digunakan itu juga tidak akan membantu ya. Nah, kok bisa ya Sesung Suci ya? Tadi juga disampaikan Master ya, kalau orang sudah kena narkoba, apakah dia lihat obat itu sebagai obat? Bagaimana Sesung Suci? Apakah dia lihat obat itu sebagai obat atau obat itu tidak sesuai dengan selera dia ya? Ini hari ini dikatakan selera, saya juga jadi teringat ya. Kita makan juga kadang-kadang kita harus cocok dengan selera kita ya. Walaupun orang bilang makanan itu enak, tapi kalau tidak cocok selera, disentuh pun tidak ya Sesung Suci ya. Nah, ini juga kadang-kadang aneh. Kadang-kadang makan di luar juga yang dipesan itu aja, itu aja. Kenapa tidak mencoba yang lainnya? Karena tidak cocok selera ya Sesung Suci ya. Nah, mungkin Sesung Suci juga ada merasakan hal itu. Nanti kita boleh berbagi ya, yang ada kaitan dengan Dharma hari ini. Baik, masih ada Pak? Silakan Pak. Apakah 6 poin udah selesai? Oh, baik, Sesung Suci. Ya, kandannya sebelumnya kepada co-host dan Sesung Suci yang telah mengikuti Indisari pada malam hari ini ya. Sesi sharing saya suka mulai ya. Di Sesung Suci tadi ada merasakan apa yang tadi di ceramah Master yang menyentuh. Sesung Suci boleh buka mic ya. Kita boleh sharing bersama, kita berbagi pengalaman bersama. Mungkin ada hal-hal yang membuat Sesung Suci ada kaitan dengan ceramah Master di hari ini. Atau mungkin kadang-kadang juga di dalam kehidupan nih ada ketemu hal-hal yang sangat membuat Sesung Suci tidak happy, tapi persoalannya juga berlarut-larut ya. Sesung Suci boleh juga sharing bersama di sini. Baik, ini Rosi Feli Salim Suci sudah resen ya. Silakan buka mic-nya Suci Rosi, selamat malam. Sư Sư Hoàng Ân Tà Trà.
Silakan. Saya izin memulai ya, Sesiong. 感恩上人开示，感恩师兄师姐们semua, 感恩terlebih kepada moderator hari ini, kepada Suryanto Tan Sesiong. Silakan. Ya, Sesiong, jadi berkenaan dengan materi beberapa hari ini itu saya mendapatkan sangat banyak sekali Sesiong gitu. Karena dalam kehidupan ini kita tak elak bisa terpapar penyakit ringan maupun berat, penyakit kerisauan, bahkan bumi kita pun dikatakan dan telah dirasakan bumi ini telah sakit dengan menimbulkan gejala-gejalanya gitu. Jadi saya izin membagikan kesan batin saya yang saya dapatkan. Maaf, Rosi, bisa lebih dekatkan mic-nya mungkin. Oh ya. Suaranya agak kecil sedikit. Kanan. Bagaimana dengan sekarang, Sesiong? Masih agak kecil ya, belum ini ya. Mungkin karena ada itu kali ya, feedback ya. Sebentar ya. Ya, jadi silakan. Yang saya bagi itu adalah pada kesempatan kali ini mengenai saya sungguh menyatakan bersyukur ya bahwa ajaran Buddha itu sungguh luar biasa, mencakup menyeluruh ya itu. Menyeluruh hingga ajaran Buddha itu bisa mencakup prinsip-prinsip dari farmasi, biologi maupun dunia kedokteran gitu. Jadi jika dalam tayangan maupun ajaran dikatakan jika yang Buddha diibaratkan sebagai mahatabib atau dokter agung yang terampil dalam mengobati, membuatkan resep, mengetahui hingga memahami mendalam penyakit pasiennya yang sudah dianggap sebagai putra-putranya. Dianggap sebagai putra-putranya di sini adalah dikarenakan welas asihnya kepada para makhluk baik penganut kendaraan kecil, sedang, khususnya dan kendaraan besar. Lalu kemudian yang saya dapatkan kembali, Mahatabib atau dokter agung yang terampil tersebut mumpuni ini telah menemukan obat resep agar terbebaskan dari penyakit batin. Nah, penyakit fisik itu banyak diakibatkan oleh penyakit batin. Penyakit batin adalah dikatakan akar dan memang telah dirasakan demikian adanya gitu ya. Penyakit batin merupakan adalah akar dari bibit-bibit buruk yang membuat sakit mental maupun berujung pada adanya penyakit fisik. Lalu di sini saya mendapatkan mengenai contohnya misalnya adalah pernah dalam tayangan dikatakan bahwa masih menyimpan bekas perlakuan orang lain yang tak baik kepadanya, yang telah membuatnya terluka. Setiap kali mungkin kalau bertemu akan memunculkan ingatan-ingatan, kenangan-kenangan yang tak baik tersebut. Ataupun dikatakan mungkin trauma yang tersimpan di bawah alam sadar.
Nah, kalaupun waktu telah mengobatinya, tetapi belum sepenuhnya dilepaskan rasa kebencian halus tersebut. Jadi, dikatakan pada saat orang yang pernah bersalah tersebut menderita, apakah yang muncul di dalam hati tersebut? Mengasihaninya dan memaafkannya, atau merasa dendam telah terbalaskan. Nah, inilah yang mungkin adalah contoh sederhana dalam keseharian yang perlu diwaspadai, yang dikatakan adalah penyakit batin yang pernah tertanam, yang dapat merusak fisik menjadi penyakit fisik yang mudah terlihat. Jadi, Sang Ren mengingatkan untuk toyong sin, artinya bersungguh hati, gunakanlah sepenuh hati, menjadikan hati bersih, hati Buddha yang ada di dalam diri, bukan sebaliknya. Lalu, yang saya dapatkan kembali adalah Mahatabib atau dokter agung telah mampu membebaskan dirinya sendiri dan semua makhluk. Semua makhluk berarti mencakup manusia, binatang, maupun makhluk yang tak terlihat sekalipun, agar dapat keluar dari penyakit. Dikatakan penyakit ini ada menjadi terbagi dua, penyakit duniawi dan penyakit non-duniawi. Jadi dikatakan penyakit duniawi akibat racun yang keluar sehingga terlihat dari sakit fisik, misalnya karena terdeteksi, dikatakan misalnya stres, depresi, bipolar, asma, syaraf terjepit, jantung, ginjal, kanker, sakit mah, tidak bisa tidur, darah tinggi, dan sebagainya. Dikatakan ini racun akibat dari pengejaran yang tak kunjung habis atas hal-hal duniawi, pencapaian duniawi, sehingga mengakibatkan pengejaran tersebut itu dan tenggelam atas pemuasan nafsu. Pemuasan nafsu apa saja? Yaitu seperti misalnya adalah untuk pemuasan kekayaan, harta, maupun kedudukan, maupun kekuasaan nama, maupun seks atau birahi, maupun pemuasan nafsu makan enak seperti yang sesyong, selera, maupun pemuasan nafsu untuk berleha-leha, yaitu bermalas-malasan, membuang dan membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna. Lalu ada pula ini penyakit non-duniawi. Penyakit non-duniawi ini adalah yang tak terdeteksi, tak dapat dilihat secara kasat mata atau tak terdeteksi. Lalu ini diakibatkan mungkin akibat yang seperti racun dalam keseharian, dalam interaksi dan sebagainya, yaitu munculnya respon mudah marah karena benih kebencian halus ataupun kasar yang banyak dan telah bangkit, dan juga mudah tersinggung, misalnya akibat adanya mungkin pikiran-pikiran buruk yang muncul dan tersimpan. Bisa akibat dari aku kecil yang dahulunya mungkin pernah terluka sehingga mempertahankan aku kecil untuk melindungi dirinya sebagai pertahanan diri. Bisa juga mungkin akibat ketamakan, kebencian, dan juga kekeliruan pandangan. Dan juga akibat dikatakan kebodohan batin yang tidak bisa membedakan benar dan salah sejatinya. Dan juga timbulnya akibat karena banyaknya pengetahuan yang diperoleh, yang didapat, sehingga bisa saja memunculkan kesombongan halus dan keraguan terhadap diri maupun orang lain, apalagi terhadap dokter sekalipun. Jadi dikatakan inilah contoh-contoh kecil dari tabiat keras kepala yang ada di diri manusia pada umumnya. Lalu di sini yang saya dapatkan kembali adalah
mengenai profesi kedokteran itu sungguh dikatakan adalah masuk ke dalam kebajikan luhur. Karena dalam profesi kedokteran tersebut ada mengambil sumpah bakti kedokteran, di mana salah satunya adalah senantiasa mengingat dan menjalankan untuk mengobati dan melenyapkan menyembuhkan pasiennya gitu. Jika kalau kita dari bodhisatwa itu ada 4 ikrar bodhisatwa. Karena diharapkan bahwa kita semua dapat meneladani Hyang Buddha, di mana Hyang Buddha sebagai tabib agung, semoga murid dapat meneladaninya menjadi dokter bagi pelindung diri sendiri maupun semua makhluk. Lalu di 2 penghujung terakhir yang saya dapatkan adalah mengenai jika di istilah duniawi mungkin dokter itu yang jam terbangnya sudah tinggi sehingga orang-orang yang khususnya menderita sakit itu akan merasa menggantungkan, memasrahkan dirinya, mempercayai dokter tersebut yang diharapkan dapat menyelamatkan, mencabut penderitaannya atau mencabut penyakitnya. Seperti itulah mungkin perasaan ketika jika menghargai Hyang Buddha yang bagaikan dokter telah meninggalkan Dharma tersebut. Dharma sebagai obat. Jadi dikatakan jam terbang tinggi itu adalah jam praktek nyata dalam mengobati pasien atau dikatakan sudah berpengalaman sangat banyak, sudah terakumulasi, sudah terakreditasi atau sudah diakui. Jika di dalam Dharma, jam terbang tinggi ini kesan batin saya adalah berarti di mana tahapan tingkatan pembinaan diri sudah mencapai tahapan yang tinggi hingga mencapai keluhuran, mampu mencerahkan makhluk melalui teladan nyatanya atas praktek menjaga silah yang ketat, pembawaannya dalam tutur kata, tindak tanduk yang mencerminkan adanya pelatihan atau pengendalian diri atas konsentrasi. Di dalamnya terdapat fokus menggunakan 6 indera tanpa tercemar noda batin yang dapat merisaukan atau menggoyahkan. Dikatakan ini adalah golongan yang telah terselamatkan dan tiada celah untuk dicela. Karena sudah tidak ada aku kecil, yang ada adalah dirubah menjadi aku universal yang demi menyeberangkan, mengobati semua makhluk terbebaskan dari penderitaan dengan 84.000 resep obat dharmanya. Jadi di penghujung adalah saya mendapatkan kesan batin mengenai bagaimana membahas pemberian resep obat. Pemberian resep obat adalah setelah memahami benar semua gejala pasien ini bisa adalah makhluk maupun diri kita sendiri, para makhluk. Setelah memahami benar segala gejala pasien, maka pengajaran disesuaikan kapasitas tiap makhluk karena sudah merasakan diri juga sebagai makhluk. Dan dikatakan di sini adalah di mana sudah mampu untuk merasakan untuk bahwa hati Buddha dan semua makhluk pada dasarnya sama, sehingga alam semesta kecil dapat mengerti bagaimana alam semesta besar tersebut dan sebaliknya. Jadi di penghujung tersebut yang saya dapatkan bahwa resep obat itu sekarang juga ada yang dinamakan dengan terapi. Terapi itu adalah lebih ke atas usaha untuk memulihkan kesehatan yang sedang sakit atau dengan pemberian pelaksanaan terapi gitu. Dan pemberian pelaksanaan terapi tersebut juga memerlukan dikatakan dosis yang tepat, dosis kadar yang tepat, kembali kepada keseimbangan.
yang tepat dan jalan yang tengah agar tidak menimbulkan efek samping ataupun juga keluhan dan penolakan bagi tubuh pasien tersebut atau para makhluk, sehingga muncullah yang namanya ada tahapan-tahapan dalam memberikan pengajaran maupun mengobati pasien atau makhluk. Dan ini dikatakan para makhluk keras kepala akan menolak apa yang tidak sesuai keinginan mereka. Maka perlu menggunakan metode terampil seperti yang Sisyong sampaikan agar mereka merasa bahagia, sukacita, dan terasa bisa menerimanya baik secara logika, rasa, maupun bagaikan cara obat kerja doksis obat pada tubuh. Sehingga di sini dikatakan usaha untuk memulihkan kesehatan tersebut ada dengan dua sisi, yaitu dari sisi sebagai pasien maupun dari sisi sebagai dokter. Usaha di sini jika ditelaah sebagai dokter atau sebagai tabib agung atau dokter agung, maha tabib yang berusaha untuk menyadarkan para makhluk telah keracunan. Para makhluk yang telah keracunan, delusi-ilusi dengan gejala melekat pada kerisauan, marah, misalnya kesal, sedih, terlena, melekat kenikmatan atau kebahagiaan semu atau sementara. Mengapa? Karena pada dasarnya semua makhluk atau manusia akan berujung kepada fase yang dinamakan adalah fase meninggal. Mungkin ada pula yang melewati fase sakit tersebut. Oleh karena itu dikatakan semoga para makhluk ini segera meminum obat dharma. Obat dharma tersebut adalah jika dalam jalan bodhisattva kita familiar mendengar 6 paramita dan segala kebajikannya. Obat dharma untuk menyadarkan diri, mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bernilai untuk bernilai sesungguhnya dengan menapaki jalan menjadikan diri bagian dari semangat bodhisattva, meminum obat buat diri sendiri dan semua makhluk. Sehingga sebagai murid berusaha untuk tidak membuat master khawatir yang terus memikirkan anak-anaknya karena cintanya kepada semua makhluk. Ini pada saat sekarang, jika melihat wujud master yang sekarang, master telah menampakkan usia yang tua dan seperti yang Sisyong katakan, master pernah mengalami kondisi yang lemah seperti itu. Jadi di penghujung, bagaimana sebagai pasien yang berpenyakit tersebut yang terkena racun baik sengaja maupun tak sengaja, sehingga diperlukan yang namanya usaha atau terapi tersebut. Salah satunya usaha benar, 4 usaha benar. Dan juga dilakukan secara meminum konsisten obat tersebut. Itu sangatlah penting, tekun, dan ikhlas menjalani dengan bersyukur. Sehingga bersukacita dan mendapatkan semangat hidup kembali. Bahagia karena bersumbangsi bagi semua atau sama yang membutuhkan uluran tangan. Jadi ini dulu Sisyong Kangen Taja. Ya, baik. Kangen ya, Rosi Feli Salim sudah banyak mencatat ya, sehingga urainya sangat detail ya. Kangen banyak ya, Rosi Sece ya. Nah, ini di Zoom sudah ada 2 orang yang resen ya. Ini Johannes Sisyong sama Lita Sece. Mungkin kita beri kesempatan untuk salah satu dulu, kemudian kita masuk quiz dulu, baru kita lanjut ya, Sisyong Sece. Boleh ya? Boleh, silakan. Mungkin tadi Johannes Sisyong gimana? Oke, saya singkat aja kok, Sisyong. Ya, silakan.
tadi aku baca dari awal-awal tuh tentang pikiran itu. Nah, sebenarnya to the point aja ya. Kadang pikiran, sebelum saya bahas tentang pikiran ya, saya ada merenungkan ada satu manusia. Ya, ini sedikit duniawi, tapi kita ambil dharmanya ya, yaitu Bapak Low Kin Hong. I'm very fans of him, yaitu ketika beliau mempelajari saham-saham apa yang diinvestasikan dengan berbagai macam analisa yang ada, ditambah lagi mungkin dia ada intuisinya sendiri, oke, dia langsung putuskan, beli saham itu. Ya, beli. Begitu beli misalkan saham A, orang lain mungkin berkata, saham A jelek loh, yakin lo? Yakin, yakin, yakin. Nah, dengan keyakinan beliau yang kuat, dengan 5 akar yang kuat, sehingga dia cuannya berkali-kali lipat. Beliau cuannya berkali-kali lipat. Saya nggak akan bahas investasi sahamnya, tapi saya akan bahas bagian dari dharmanya. Itu gimana itu? Terkadang, termasuk saya sendiri ya, kita sendiri punya 5 akar. Kalau 5 akar yang di 37 faktor, silahkan cari. Silahkan dibuka ya, 37 faktornya ya. Itu kadang kita lemah. Lemahnya itu bagaimana? Misalkan kita udah masuk sini, tiba-tiba kadang pikiran kita gampang disabotase dengan pendapat lain. Contohnya seperti saya. Seperti saya ini. Kamu usia kayak gini, ngapain kerja Sabtu Minggu mainlah ke mall kek, atau apa kek. Ya memang bisa sih main ke mall. Tapi dengar kata itu orang kadang, saya terkait kalau misalkan tidak punya 5 akar yang kuat, pikiran saya gampang sekali tersabotase. Gampang sekali tersabotase terhadap pendapat orang lain, sehingga kita menjadi ikut pikiran lain, bukan ikut pikiran kita, bukan ikut kata hati kita. Itulah 5 akar kita nggak kuat, yang saya kenal dengan gampang tersabotase dengan omongan orang. Jadi kita ikut omongan orang lain, yang pada akhirnya capek. Itu baru satu orang. Baru satu orang. Baru ada orang kedua, ada orang ketiga, ada orang keempat. Kita jadi ikut 5 orang. Yang capek siapa? Yang capek kita, bukan ikut sama hati nurani diri sendiri. Seperti itulah 5 akar kita tuh sangat kurang kuat, termasuk saya. Kira-kira seperti itu yang mau saya paparkan ya. Jadi sejemen yang mau saya sampaikan, pikiran kita tuh memang mudah goyah, ya is okay, tapi kita harus melatih untuk tenang, melatihlah 5 akar yang kuat dengan ada keyakinan kuat tentang sama diri sendiri, dan tidak gampang tidak gampang digoyahkan oleh orang lain. Itu very wonderful. You will get a very wonderful happiness. Dijamin ya akan bahagia, dijamin akan mencapai enlightenment, walaupun pelan tapi pasti. Itu sih intinya, punya prinsip sendirilah, punya keyakinan sendiri, dan punya kata hati sendiri, dan ikuti kata hati kamu. Itu yang paling benar selama bermanfaat bagi orang. Itu saja yang mau saya tambahkan ya. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong ya. Ya. Salam kebijaksanaan. Ya, kanten ya, Jones Sesyong. Memang keyakinan adalah sumber dari segala jasa pahala ya, atau ibu dari segala jasa pahala. Kalau Anda meyakinkan sesuatu, biar kata orang lain bagaimanapun Anda tetap yakin kepada pendirian. Tapi Master pernah berpesan juga, jangan keras kepala. Ini juga jadi ada satu hal yang perlu mungkin ada sesuatu yang kita tidak pahamin, sehingga kita yang tahu cuma segitu. Ada yang mengalaminya langsung sendiri, sehingga dia tetap mempertahankan apa yang dia pernah alami, ya. Tapi orang lain belum tentu dia salah. Tapi orang lain juga punya pandangan sendiri, dan mungkin apa yang dia alami itu tidak seperti serta-merta sama.
Jadi sah-sah saja ya, saya rasa ya Susun Sece, kita belajar sesuatu juga dan belajar menghargai orang lain itu juga perlu kita pahami bersama ya. Sehingga tadi Johannes Susyong mengambil sampel dari 37 faktor kan, ini juga memang ada kekuatan uken uli ya, 5 akar dan 5 kekuatan itu. Itu memang juga ada di dalam itu Susung Sece boleh baca ya. Itu sangat bagus dan itu sebagai landasan dasar untuk kita belajar ajaran Buddha ya. Dan itu kita kan belakangan sangat banyak menggalang buku dan kemudian kita salurkan ya, kita menjalin jodoh ya dengan banyak wihara maupun ke tempat-tempat yang memang pantas untuk mereka baca gitu loh. Nah, ini saya rasa bagus sekali ya. Jadi faktor keyakinan itu dalam semua hal memang kita harus ada. Kalau tidak ada keyakinan gampang digoyahkan ya. Jadi ini juga apa ya, menjadi salah satu perhatian khusus buat kita semua ya. Baik, Kan En, Johannes Susyong, saya rasa ini jam 8 telah lewat 40, kita mulai kuis dulu ya Susung Sece ya. Tapi sebelum kuis mungkin Kak Host boleh mempersiapkan diri dan hari ini kuisnya apakah ada souvenir ya? Kalau ada mungkin Tina Sece ada di Zoom, boleh Tina Sece sampaikan langsung? Ada Tina Sece? Kalau tidak ada, saya akan mewakilin ya. Jadi Susung Sece hari ini hadiah untuk pemenang kuis adalah mie cingse rasa tomat. Ya, ini donasikan oleh Lau Anik atau Aswan Sece dari MK ya, dari Muara Karang ya. Nah, kalau hadiahnya seperti biasa, informasi hadiah bisa dengan Tina Sece kalau ada di Jakarta. Kemudian kalau khusus pemenang dari Medan bisa hubungin Lina Lumbini Sece ya dengan nomor HP yang sudah tertera di Zoom ini ya. Kan En kepada Loani Sece atau Aswan Sece ya. Mari co-host kita mulai dengan soal nomor 13. Susung Sece persiapkan diri ya. Ini tentang kesabaran Raja Kerbau. Untuk menjaga hakikat kebudayaan, kita harus giat melatih titik-titik. A. Bertapa tanpa adanya gangguan dari segala arah. B. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan. C. Tidak membunuh binatang. D. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. E. Menjadi seorang biku atau biksuni. Silakan Susung Sece. Ya, kalau sudah waktunya sampai, silakan co-host langsung close ya. Close, baik. Kan Winnie Sece ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah B ya, 13B, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Baik, Susung Sece kita lanjut soal nomor ke-14 tentang Raja Rusa 5 warna. Siapakah kaisar di dalam cerita Raja Rusa? A. Ananda, B. Sariputra, C. Buddha, D. Kasyapa, E. Mokkallana. Silakan dijawab Susung Sece. Karena ini kuis berhadiah, saya akan mempercepat ya. Sehingga siapa yang cepat, siapa yang dapat. Silakan Susung Sece. Close. Baik, 14B. Jawaban yang tepat adalah Sariputra. Ya, kita lanjut ya. Soal nomor 15. Kasih tetua Xintang adalah, soalnya coba ditunjukkan. Baik, kan? Apa yang dilakukan oleh tetua Xintang? A. Membeli kapal. B. Membeli tanaman obat. C. Mengupah orang untuk memberi pengobatan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Mana menurut Susung Sece yang tepat?
Silakan. Segera akan di-close. Baik, kita lihat jawaban yang benar adalah E ya. Jawaban B dan C yang benar adalah membeli tanaman obat dan mengupah orang untuk membeli pengobatan. Baik. Kita lanjut. Soal nomor 16. Menolong penyu. Di sutra manakah dijelaskan tentang 12 ikra agung Buddha Baisaja Guru? A. Sutra Agama. B. Sutra Teratai. C. Sutra Baisaja Guru. D. Sutra Bakti Seorang Anak. E. Sutra Avatamsaka. Jawaban mana yang menurut sesuatu paling tepat? Silakan dijawab. Segera akan di-close oleh Winnie Sece. Jawaban yang tepat adalah (16C) ya, Sutra Baisaja Guru. Baik, tetap semangat Sesung Sece. Kita lanjut soal nomor 17. Apa yang harus diarahkan untuk orang yang hidup dengan penuh kebingungan? A. Perenungan penderitaan hidup. B. Perenungan hukum sebab akibat. C. Perenungan hukum kehidupan. D. Perenungan hukum alam. E. Perenungan alam kegaiban dunia. Mana menurut sesuatu yang paling tepat untuk soal jawaban ini? Silakan Sesung Sece. Sudahkah close? Baik. Kita lihat soal jawabannya. Silakan. 17B ya, perenungan hukum sebab akibat. Baik, semangat ya Sesung Sece. Kita lihat soal nomor 18. Di mana asalnya sebab dan kondisi sumber kehidupan? A. Ajaran kondisi batin. B. Ajaran nirwana. C. Ajaran 12 sebab musabab. D. Ajaran dewa-dewi. E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab Sesung Sece. Menurut Sesung Sece yang paling tepat. Ya, close ya. Baik, kan 18C. Ajaran 12 sebab musabab. Ini 12 nidana ya. 12 nidana dimulai dari, ini nomor soal 19 ya. A. Sebersit pikiran kegelapan batin. B. Sebersit pikiran menarik batin. C. Sebersit pikiran menerangin batin. D. Sebersit pikiran memancarkan sinar. E. Sebersit pikiran menuntun batin. Apakah sudah terjawab Sesung Sece? Baik, close ya, ini Sece. Kita lihat jawaban nomor 19 adalah A ya, sebersit pikiran kegelapan batin. Baik, soal nomor 20. Berdasarkan resep tempo dulu, mencari obat adalah perumpamaan dari titik-titik. A. Memberi pengajaran dengan cinta kasih. B. Memberi pengajaran dengan welas asih. C. Memberikan pengajaran dengan kapal kesadaran. D. Memberikan pengajaran dengan pengobatan kuno. E. Memberikan pengajaran dengan mengamatin kapasitas. Bagaimana Sesung Sece? Jawaban yang Sesung Sece jawab kelihatannya hampir sama ya. Mari kita lihat jawaban yang benar adalah 20E. Memberikan pengajaran dengan mengamatin kapasitas. Baik, soal nomor 21. Ketidaktahuan makhluk awam akan melahirkan 3 tanda halus. Berikut ini yang merupakan dalam 3 tanda halus adalah A. Keserakaan. B. Kebodohan. C. Kepintaran. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Yang mana yang menurut Sesung Sece paling tepat? Baik. Close. Jawaban yang benar adalah 21D. Jawaban A dan B benar. A. Keserakaan, B. Kebodohan ya. Baik, kita lanjut soal nomor 22. Dharma tidak cukup hanya dengan demikianlah yang saya dengar, tetapi memerlukan hal-hal berikut ini, kecuali A. Praktek dalam tindakan nyata. B. Terjun ke tengah masyarakat.
C. Bersumbangsi tanpa pamrih. D. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. E. Membaca dan menganalisa. Bagaimana Sesung Sece? Mana yang menurut Sesung Sece yang paling tepat? Silakan. Jawaban yang paling benar, silakan. 22E. Membaca dan menganalisa. Baik, kita lanjut lagi. Masih ada 2 soal ya. 23. Apa yang harus dilakukan tabib agung setelah mengetahui sumber dan kemunculan penyakit? A. Menggunakan teknologi modern. B. Melakukan pengobatan secara instan. C. Mendiagnosis penyakit dengan hati yang tulus dan ikhlas. D. Menyusun resep obat dengan cepat. E. Menggabungkan berbagai jenis metode pengobatan. Manakah menurut Sesung Sece yang tepat? Silakan dijawab. Segera di-close. Baik. 23C. Mendiagnosis penyakit dengan hati yang tulus dan ikhlas. Itulah jawabannya Sesung Sece. Baik, soal nomor terakhir. 24. Apa prinsip yang diajarkan Sang Buddha dalam mengobati penyakit? Seperti yang disebutkan dalam episode ini. A. Mengobatin fisik terlebih dahulu. B. Mengobatin batin terlebih dahulu. C. Menggunakan obat dengan hati-hati. D. Menjalankan kehidupan yang sehat. E. Menghindari kesalahan dan kejahatan. Silakan Sesung Sece. Tetap semangat walaupun jawaban di dalam hati. Baik, close ya. Kita lihat soal terakhir 24 adalah jawabannya B. Mengobatin batin terlebih dahulu ya. Betul ya Sesung Sece ya. Kalau batin sudah kena akan ke fisik ya tentunya ya. Baik, kangen kepada Sesung Sece. Masih ada? Host? Sudah selesai ya host ya. Baik, kangen kepada Sesung Sece yang telah menjawabnya dengan kesungguhan hati ya, dengan kecepatan karena ini saya cepatin supaya kelihatan betul-betul konsen ya Sesung Sece ya. Tapi ya inilah Sesung Sece, jawabannya terletak dari apa yang kita telah pelajari, tentu masih segar di dalam ingatan ya. Karena soal ini dibikin adalah dari ceramah master dan cerita dalam 1 minggu ini ya. Tentu Sesung Sece masih segar dalam ingatan. Ya, sambil menunggu pemenangnya, mungkin ada yang mau sharing. Ini dari Barat 2, Gunawati Sece. Selamat malam, Sece. Malam Sesung Suyanto, malam Sesung Secemen, Kangen, Sangren Kaise. Ya, kalau kita berbicara masalah pikiran ya, itu memang yang sungguh luar biasa ya pikiran itu ya. Sebentar ya bergejolak ya. Makanya kenapa kita melatih diri di jalan Seci ini, yaitu ya yang paling utama menjaga pikiran ya. Kebanyakan ya orang dalam pikirannya selalu keluhan ya, selalu nggak pernah berpuas diri ya, selalu mengeluh ya. Kata-katanya ya, berhenti mengeluh. Jika hari ini kita beruntung, semoga kita bisa lebih bersyukur dan selalu berbagi kepada mereka yang kekurangan ya. Jadi seperti kita ketahui ya, ada penderitaan, ada kebahagiaan ya. Jadi kita harus berhenti mengeluh dengan kita hari ini keuntungan ya, kita bisa berbagi ya kepada yang kekurangan. Disadari atau tidak, terkadang kita menghabiskan waktu hanya selalu mengeluh daripada bersyukur ya. Nah itulah ya kita, khususnya saya nih,
di dalam jalan pelatihan diri ini ya harus menggenggam waktu saat ini ya untuk selalu bersyukur ya, harus selalu harus berhenti mengeluh kondisi ekonomi, kondisi lalu lintas yang macet, pekerjaan di kantor, mengeluh nasib yang tidak baik ya atau buruk, mengeluh karena pasangan tidak mau mengerti, mengeluh tidak dapat promosi sehingga tidak naik jabatan dan seterusnya ya. Berpuas hatilah apa yang dimiliki saat ini. Jika kita sadar mengeluh tidak akan mengurangi beban permasalahan, apalagi menyelesaikannya. Ya, nah, itulah ya makanya saat kita mendengar banyak ceramah master ya, kita melatih diri kita ya, melatih batin kita, bagaimana kita agar menjadi orang yang selalu tersadarkan ya, khususnya ya menjaga pikiran dulu ya. Mengeluh hanya akan menambah beban pikiran, tambah rumit masalah. Mulailah menerima keadaan, berdamai dengan diri sendiri. Ia yang menghina saya, ia yang memukul saya, ia yang merampas milik saya. Jika seseorang sudah tidak lagi menyimpan pikiran-pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir ya. Nah itulah ya kita sama-sama belajar bagaimana kita untuk mengikis ya tiga tanda halus tadi ya, seperti yang sudah dikatakan loba, dosa, dan makan, kebencian dan kebodohan ya. Sebetulnya ada lagi kesombongan atau keangkuhan dan keraguan-raguan ya. Itu saja ya, Kanen Susiung Suryanto, Kanen Susiung Sukemen. Baik, Kanen ya, Gunawati Sece ya. Dari paparan Gunawati Sece mengingatkan saya bahwa kalau berpuas diri itu kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau ya. Dan pikiran itu adalah pelopor ya, pikiran adalah pembentuk ya. Apa yang kita pikirkan justru itu akan yang muncul ya. Tapi di sini juga Gunawati Sece bilang ya kita harusnya selalu syukurin apa yang ada ya. Ini yang penting ya. Jadi kita tidak gampang terombang-ambing ala berputar-putar di sana aja ya, itu akan itu. Dan tentu pesan master untuk kita semua, kita harus selalu inventarisasi ya. Jadi kita harus pantin ya. Jadi apa yang telah kita lakukan, betul nggak kita memberi manfaat untuk orang lain, atau kita selalu memegang ego kita? Ini juga penting untuk kita sadari ya. Baik, Kanen ya, Gunawati Sece ya. Baik, kita lihat lagi ini ada Linda Sece. Linda Sece Rasen, silakan Linda Sece. Malam, Reto Susyong. Ya, Kak Kinang. 感恩上人开始 malam semua Susyong Sece. Hari ini tentang tema Buddha merancangkan metode terakhir untuk membuat orang meminum obat Dharma. Jadi kita mengetahui para makhluk itu sangat keras kepala ya. Jadi Buddha adalah dermawan, menyampaikan bahwasanya merasa iba dan kasihan para makhluk yang patut dikasihi karena terkena racun batin mereka penuh dengan kekeliruan. Merasa segala sesuatu yang ada di semesta ini adalah yang keberadaan dan tidak keberadaan adalah suatu ilusi dan juga dikatakan dengan kekeliruan. Jadi harus dengan menggenggamkan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi apa keraguan para makhluk sebenarnya? Ya, para makhluk itu
pemikirannya tak terkonsentrasi ya. Jadi sangat tidak kacau, penuh dengan pikiran yang timbul tenggelam ya. Jadi dan bukan ya. Jadi niat pikiran para makhluk itu terus berubah tak terkendali ya. Kadang contohnya ya, kadang ingin membaca sebuah buku, tahu-tahu kita HP-nya bunyi, kita mengangkatnya dan menjawabnya. Setelah itu kita dah lupa. Ya, keinginan kita itu mau melihat sebuah buku. Jadi bagaikan air ya, arus air yang deras. Ya, terlihat tuh sepertinya tenang, namun sebetulnya deras mengalir. Karena para makhluk kebanyakan ya termasuk saya ya, dengan hidup mati tak mau ya. Jadi apalagi contohnya melihat layang-layang yang ada ya, menarik layang-layang di atas langit jauh dari mata kita, sebenarnya hanya bisa diukur dengan garis ya. Maksudnya pengetahuan yang sebenarnya itu ya dengan prinsip kebenaran itu masih sangat jauh. Oh, sudah jam 9, kan semua sesang saja. Ya, baik Linda Secea, Kan sharingnya ya. Saya akan membacakan pemenang pada malam hari ini ya, pemenang kuis Minggu 16 Juni 2024, Sutra Teratai episode 1541 plus materi seminggu terakhir. Selamat ya kepada Laili Secea dari Medan, kemudian Melin Secea dari Tanjung Balai, kemudian Lin Chuyen Secea dari Pusat, Marta Secea dari Palembang, Hadinata Sesyong dari Barat 2, Ingrid Secea dari Medan. Kemudian Koyeni Secea dari Tanjung Balai, Sylvie Jun Secea dari Pusat, Rinah Secea dari Palembang, Yeni Lukita Secea dari Medan, Netili Secea dari Tanjung Balai, Stephen Sesyong dari Batam. Nah, mungkin saya di sini saya memberi kesempatan juga ya, Sesung Secea yang mau sharing boleh langsung buka mic ya. Ini ada berapa Secea yang menyatakan mereka tidak ikut sharing ya. Silakan Sesung Secea, ada yang mau sharing? Ini Laili Secea udah lama gak sharing kali ini. Laili Secea mau sebagai pembuka. Secea, ni hao. Malam, Susyo. Ni hao. Ni hao. Apakah gak ke Jakarta lagi? Ini baru lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta, lagi libur ya. Ini long weekend nih. Iya. Sambil tadi sambil simpatiang sambil temenin mama. Jadi pun nggak begitu fokus tadi ya. Kayaknya saya pun tangkap ada sebagian agak bingung ya. Ya, jadi ini mesti ulang lihat lagi dari Facebook ya. Iseng-iseng kuis ya. Ya, silakan. Dan tidak ulang, kalau yang kita bayangnya gini, kalau seandainya kita bisa nonton ulang, itu kita kan bisa lagi di Facebook ya. Nonton di Facebook kan bisa nonton ulang, itu yang setiap hari punya simpasi yang ya. Karena kalau kayak gini lah, kan nggak bisa fokus ya tadi ya. Temenin mama, sambil mama lagi nonton ya sambil temenin sambil dia tanya Ching Sui, saya sambil cerita tentang Ching Sui, jelasin gini, artinya ini ya Ma. Oh iya betul katanya. Karena mama pun bisa lah, kalau Mandarin mama ngerti ya. Ya gitulah. Ya, nanti kalau sempat hari ini kan tentang obat ya. Tentang obat yang sulit untuk diterima ya oleh orang-orang awam ya. Jadi ini juga ada menyangkut. Kadang-kadang kalau mau lebih paham, kita lebih bisa tangkap tentang Sang Lembah Markandarma itu ya. Kita benar harus hening nah fokus. Kalau nggak fokus pasti nggak connect ya. Kita blank sedikit aja mau sambung lagi, kadang nggak bisa connect gitu.
Benar-benar harus cari hening baru bisa. akarnya dulu ya. Ya. Baik, Nanti baik, sempat baik. saya ke Cinsutang, Susiong. Sempat Ya, ke Cinsutang, ketemu ya Susi silakan di sana. Sece. Kan. Dekat-dekat ini ada pelatihan nggak? Apa Susiong? Pelatihan apa ya? Ada pelatihan nggak? Saya belum itu Kegiatan kalau apa itu? di komunitas sih ada ya, tapi kalau yang dari Helsing saya belum tahu Ya. pastinya. Ini belum Kalau ada ada. pelatihan kan kebetulan sudah di Jakarta, jadi bisa gabung ya. ya, ikut di pelatihan. Ya, Ya. baterainya udah lowbat nih, mesti dicas lagi. Ini mesti langsung ke Taiwan dicas. Mau pengen ke sana, tapi ya kayak gini lah, ada mama ya pun kurang sehat, jadi mau pergi pun mesti prepare waktunya yang pas, yang tepat baru berani jalan. Ya, itulah. Betul. Ya. Oke, Ya semoga karena ya Mama Susio. tetap sehat ya, tetap bisa Ya, apa? itulah. Ya, mungkin perbanyak waktu untuk melayani Laujensia ya, supaya dia tetap Ya, benar. tidak merasa jauh. Orang tua mereka punya punya daya ingat pun udah agak berkurang ya. Jadi kadang kita kalau ngomong apa itu dia nggak bisa langsung jawab ke kita, dia mesti mikir sebentar ya. Jadi ya kayak saya tinggal di Medan ya, beberapa bulan kalau udah sampai di Jakarta ya, merasa pasti setiap kali datang tuh ngeliat mama itu ada penurunan ya. Pasti ada, kali ini kayaknya dia lebih lemah di ini, lemah di ini. Tetap ada namanya orang tua ya. Ya proses ya. Rasa ada tuipo ya. Nah, ada tuipo gitu ya. Setiap kali kita datang pasti ada kelihatan seperti itu. Ya, begitulah. Selagi masih sempat temanin ya temanin aja lah. Itu aja sih. Nah, begitulah Suci. Kadang-kadang kita Ya. selalu melihat orang lain ya. Kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri ya Suci ya. Apakah kita sudah Iya, berubah? iya. Baik, Makanya saya selalu bilang, Kanan. Mak, nanti kalau saya tua nggak mau kayak gitu. Ya. Oke, kanan ya, Sus Yong. Biar orang lain ikut Kanan lagi sharing deh. Suci. Ya, Sehat oke, selalu yuk ya. kanan. Ya, silakan. Mungkin Suci yang lain? Ada yang mau sharing di sini, Suci? Silakan. Buka mic-nya saja. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ini hari ini juga pemenangnya masih bisa ikutin ya, walaupun ini tadi Laili Suci bilang kalau tidak ikutin sedikit aja sudah jauh dari ini ya, dari tangkapan ya. Ya, tapi hari ini tetap menyangkut obat ya. Tadi saya dapetik satu statement yang mengatakan mengobatin penyakit juga harus lihat jalinan jodoh. Nah, ini saya rasa tidak mudah ya. Tapi juga Master mengatakan di sini juga Dharma juga demikian. Bertemu Dharma, kita harus baik-baik menerimanya. Setelah menerima Dharma, jiwa kebijaksanaan kita baru bisa bertambah. Ya, saya sambil menunggu mungkin ada yang mau sharing. Ini karena waktu sudah ini ya. Saya boleh bacakan, ini ada satu perunungan juga ya dari seorang praktisi. Di sini dikatakan begini. Sebuah baskom yang terbalik. Jika kita meninggalkan perbuatan jahat, maka ketika kita melakukan kebaikan, meskipun hanya sedikit di suatu waktu, masih ada kesempatan bahwa kualitas diri kita bisa berkembang penuh. Seperti sebuah baskom yang diletakkan menghadap ke atas di alam terbuka, meskipun hujan hanya turun setetes pada satu waktu, tetap ada kesempatan baskom tersebut akan penuh. Kenapa dikatakan demikian, Sesung Seci? Tetapi jika kita melakukan kebajikan tanpa meninggalkan perbuatan jahat, ini sama seperti meletakkan baskom secara terbalik di tempat terbuka. Ketika hujan turun, air hujan hanya akan mendarat di permukaan baskom, tetapi di bagian luar, bukan di bagian dalam. Tidak mungkin air hujan akan memenuhi baskom tersebut. Bagaimana menurut Sesung Seci? Ini hari ini menyangkut kekeliruan ya Sesung Seci, dan yang bukan-bukan. Nah, tadi seperti naskah dari Master ya. Ya kira-kira apakah kita perlu melatih diri ya?
berapa banyak orang yang seharusnya dia paham sendiri, yang seperti ada Sravaka, ada Paceka Buddha. Ya, Paceka Buddha melihat kondisi alam, dia pun sudah bisa mengambil kebenaran daripada alam ini ya. Tapi berapa banyak orang yang bisa jadi Paceka Buddha? Nah, ini kita belajar sesuatu ya. Dan kenapa kita harus jadi bodhisattva? Ini betul-betul harus kita renungkan ya Sesung Sece. Karena bodhisattva itu bisa arahnya ke menjadi calon Buddha ya. Karena kita bodhisattva tetap ada di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita harus terjun ke dalam masyarakat, menyentuh langsung, ya, melihat langsung dan membuktikan langsung. Ya, Sesung Sece. Nah, kita belajar sesuatu ya, Sesung Sece, untuk lebih memahami hal ini. Saya rasa apakah masih ada yang mau sharing, Sesung Sece? Ini waktu sudah menunjukkan jam 21:10. Saya harus izin sama co-host nih, agak makan waktu ya. Tapi kalau tidak ada, mari kita tutup dengan kosakata ya. Apakah hari ini kosakata ada, Sesung Sece? Host ada kosakata hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Karena ini long weekend, banyak yang mungkin sedang berada di luar kota ya. Silakan. Ini hari ini yang mana yang akan bacakan nih sahusanya nih? Kebetulan saya belum ada dapat rekamannya ya. Oh, belum ada rekaman, berarti hari ini tidak ada ya sistem. Tapi kosakatanya ada, mungkin dibacakan oleh moderator aja kali ya. Coba mungkin ada yang mau bantu nggak dari co-host? Soalnya tadi aku udah tanya, belum ada respon. Oh, ini ada nih, Linda Sece. Ada Oh. resen nih. Apakah Linda Sece mau bacakan? Silakan. Ya, KN saya coba membacakan ya. Oke. KN, Ya, KN. boleh silakan Johannes Sesyong. 金丝妙莲华，心法相与会。Kosakata Sunfa Syang bab 16 Panjang Usia Tata Gata. Episode 1541. 博士方便令狐方法药. Buddha merancangkan metode terampil untuk membuat minum obat dharma. Wang Ji, tak habis-habisnya. Xu Wu, ketiadaan, ketidakberadaan. Qian Qiu Wan Shi, kekal selamanya dari generasi ke generasi. Chun Liang, mempertimbangkan. Shuai Lao, uzur, tua, dan lemah. Tai, sembuh dari penyakit, menyembuhkan. Qisang Pasya, bingung dan gelisah. Hua Qi, periode transformasi dari Buddha. KN semua Sesung Sece. Baik. KN Linda Sece ya. Baik, Sesung Sece. Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih KN ya kepada tim Simhasiang, ya, co-host Johannes Sesyong, Ervina Sece, Kelly Sece, dan Sesung Sece yang berada di belakang layar yang telah membuat PPT ya, kosakata, intisari ya, dan juga kepada hari ini Rosi Feli Salim Sece, Johannes Sesyong, Gunawati Sece, Linda Sece, dan Lali Sece, dan semua Sesung Sece yang hadir pada malam hari ini. Ya, KN ya, mungkin ada dalam membacakan intisari ataupun
sharing-sharing pendapat, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun tidak sesuai, mohon dibukakan pintu hati yang sebesar-besarnya ya. Karena kita sama-sama belajar di sini ya, Sesung Sece ya. Tapi kangen kepada Sesung Sece semua. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada malam hari ini, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Taja Ching Cili, Ching He Chang, belum muncul ya Sesung itu apa? Gambar fotonya belum muncul ya. Ya, Sesyong, wait. Oh, udah. 请合掌，向佛菩萨及善人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩圣兄师姐，大家请坐。Ya, 感恩师姐，感恩师兄，谢谢semuanya. Selamat menikmati liburan panjangnya ya, Sesung Sece. Long weekend ya. Tapi jangan lupa kalau ada kesempatan tetap dengar Sinfa Siang ya. Min Hincien ya, Sesung Sece. Entat ya. Sesung Sece.山隔着海，隔千里，隔不了思念伤人的心。埋藏记忆化作一份勇气，追随你无怨无悔走下去。守着灵，守着一念心，一念心化为相识之情。漂泊他乡的心却今夕在此境，佛心事只在千万里。仰望天际，俯视无垠大地，上人悲心无远近。走您坚定要走的路，抚慰您要抚慰的苦。做您所说，行您所行道理。